Atau kebangkitan spiritual ini, apa benar kebangkitan spiritual akan memberikan kita kesaktian? Bagi kalian yang baru mengalaminya, tentu kalian akan dihantui pertanyaan, apa sih tujuan dari spiritual awakening ini? Arahnya mau dibawa kemana? Dan aku lihat masih banyak sekali orang yang terjebak pada pemahaman bahwa kebangkitan spiritual itu berujung kepada memperoleh kesaktian. Padahal kesaktian itu hanyalah bonus, hanya efek samping dari kebangkitan spiritual. Ujung dari kebangkitan spiritual bukanlah itu. Kebangkitan spiritual sebenarnya memproses manusia untuk menjadi semakin sadar sampai dia benar-benar sadar sepenuhnya siapa dirinya, siapa jati dirinya, dan dia menemukan jawaban atas siapakah diri sejatinya. Sadar di sini artinya paham, aware, dan memiliki kuasa atau kontrol penuh terhadap dirinya sendiri. Dalam filosofi Jawa, manusia itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, yang mana ini adalah pikiran, jiwa, dan tubuh manusia yang dalam huruf Jawa disandikan dalam tulisan Coroko. Manusia yang sudah sadar, maka ia akan dengan mudah mengendalikan cipta, rasa, dan karsanya sendiri, atau mind, body, dan soul mereka sendiri. Manusia yang sudah sadar inilah yang disebut sebagai telah menemukan diri sejatinya, yang dalam huruf Jawa disandikan dalam huruf Ho, yang artinya Tuhan, dan dilanjutkan dengan huruf No, yang artinya ada atau eksis. Dalam filosofi Jawa, manusia bisa mengendalikan cipta, rasa, dan karsanya sendiri dengan mudah ketika ia telah menjadi sadar. Sadar di sini tidak hanya sadar akan dirinya sendiri, tapi juga bisa menyadari bahwa dia adalah bagian dari Sang Pencipta atau Tuhan yang manunggal dan memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan cipta, rasa, dan karsanya sendiri. Ketika manusia sudah bisa mengendalikan cipta, rasa, dan karsanya sendiri, maka manusia akan bertumbuh menjadi manusia yang bijaksana dan benar-benar manusiawi. Ia jadi menyadari hakikatnya sebagai khalifah atau pengelola planet bumi ini seperti apa. Jika dia bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan bijak, maka dia juga bisa mengelola bumi dengan bijaksana pula. Manusia yang mengalami kebangkitan spiritual ini akan diproses oleh semesta agar kesadarannya meningkat sedikit demi sedikit hingga akhirnya manusia bisa menjadi sadar sepenuhnya atau manunggal atau tercerahkan. Semakin meningkat kesadaran manusia, maka semakin banyak pengetahuan hidup dan rahasia-rahasia semesta yang ia pahami. Ketika manusia menjadi sadar sepenuhnya, maka akses pengetahuan di alam semesta menjadi seperti tidak terbatas. Ini pernah aku diskusikan juga dengan teman kejawen aku, dan kita sama-sama sepakat bahwa ujung dari spiritual awakening adalah kesadaran, dan dampak dari kesadaran adalah terbukanya ilmu pengetahuan yang tanpa batas. Manusia bisa mengambilnya dan memanfaatkan ini untuk kehidupan. Inilah yang membuat manusia menjadi bijaksana atau wisesa. Semakin sadar seorang manusia, dia juga semakin peka, sehingga ia bisa menyadari kemampuan-kemampuan supernatural dalam dirinya yang selama ini tertidur atau tersembunyi. Setiap dari kita adalah supernatural, sehingga tanpa kita perlu mencari kesaktian di luar, sebenarnya diri kita sendiri itu sudah sakti atau super. Kita hanya perlu menyadarinya saja. Namun ini hanyalah bonus. Yang paling utama adalah kesadaran kita sendiri yang terkoneksi dengan ilmu pengetahuan tanpa batas, sehingga ini bisa menjadikan manusia bijaksana. Orang yang makin tinggi level spiritualnya, orang yang makin banyak pengalaman spiritualnya, bukanlah mereka yang sakti mandraguna lalu ditakuti banyak orang, tapi mereka bertumbuh menjadi manusia yang bijaksana dan cerdas. Manusia yang bijaksana akan menjadi semakin manusiawi, dan sebenarnya makhluk manusiawi inilah yang saat ini sedang dibutuhkan bumi untuk memperbaiki dan mengelola bumi yang sudah rusak ini. Manusia ada di bumi ini sejatinya berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola bumi. Tapi jika manusia tidak sadar atau memiliki kesadaran yang rendah, bumi hanya akan dieksploitasi hingga akhirnya rusak dan hancur. Tapi jika bumi dikelola oleh manusia yang benar-benar manusiawi, maka bumi bisa tetap lestari dan keseimbangan alam tetap terjaga. Nah,
kebangkitan spiritual masif yang terjadi sejak 2020 yang lalu adalah untuk menyadarkan kita-kita semua agar segera sadar, segera kembali kepada jati diri kita masing-masing, karena bumi membutuhkan manusia yang benar-benar manusiawi untuk memperbaiki dan merawatnya. Jati diri kita adalah Ho, atau Sang Pencipta atau Tuhan yang energinya menjadi esensi murni dari manusia. Ruh kita adalah diri sejati kita yang berasal dari energi murni Tuhan langsung, yang berfungsi mengendalikan cipta, rasa, dan karsa kita sendiri agar selaras dengan kehidupan kita dan juga selaras dengan hukum-hukum alam. Bumi sedang menunggu manusia-manusia yang sudah mulai sadar ini untuk menyambut zaman baru, yakni zaman yang lebih harmoni, lebih damai, lebih ramah lingkungan, dan lebih selaras. Untuk mencapai zaman baru yang indah ini, dibutuhkan manusia-manusia bijaksana untuk memperbaiki bumi dan mengelolanya. Aku harap manusia-manusia itu adalah kamu juga yang sudah mulai sadar siapa jati dirimu sebenarnya.